Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى من الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله.
Qila fa ayyun nasi syarru? Qala man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita dan ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa pula menyampaikan selawat kepada Nabi kita, yaitu kekasih daripada Allah, buah hati daripada Aminah, dan lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah dan wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapakah dia? Yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tidak pernah bosan-bosan kita ucapkan. Nabi yang selalu memberikan uswatul hasanah, baik di segi apapun. Karena Nabi kita juga manusia, sama seperti kita, tetapi beliau manusia yang dipilih Allah khusus, manusia yang selalu memperbaiki diri menjadi manusia yang terbaik di hadapan Tuhannya. Beliau beribadah juga, beliau sholat juga, beliau berdagang juga, berekonomi juga, berbisnis juga, bahkan berpolitik juga. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin sukses dunianya, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin sukses di bidang perdagangnya, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan, tidak pernah melakukan transaksi-transaksi penipuan, tidak pernah melakukan muamalah-muamalah kezaliman, merugikan konsumennya, ya, melakukan transaksi ribawi, melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW berhasil di bidang perdagangan, sukses di bidang muamalah, bahkan diajak oleh Khadijah untuk bersinergi membangun sebuah peradaban perdagangan. Bahkan orang-orang yang berbeda dengan agama Rasulullah SAW menabung kepada Rasulullah, menyimpan uang, menyimpan harta-harta karunnya. Kenapa Rasulullah mempunyai gelar yang melebihi dari profesor? Rasulullah SAW mempunyai gelar yang melebihi dari S3 dan sebagainya. Apa gelar beliau? Adalah Al-Amin, manusia yang amanah, manusia yang jujur. Kenapa usaha kita bangkrut? Kenapa kehidupan kita tidak tenang? Kenapa muamalah kita selalu rugi? Karena kita tidak ikut bagaimana perjuangan Rasulullah, yaitu selalu melakukan transaksi-transaksi, muamalah-muamalah yang jujur, yang amanah. Bahkan hari ini saudaraku, kita susah mencarikan pemimpin-pemimpin yang amanah, DPR yang jujur, bupati yang amanah.
krisis kita, generasi, krisis kita, pejabat kita yang amanah. Padahal itu jelas sekali contoh tauladan Rasulullah yang diamanahkan kepada umatnya. Jadi saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu contoh saja kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini pasti sukses, yaitu kejujuran. Cukup ini saja. Di bidang muamalahnya, di bidang bisnisnya, di bidang hablum minallahnya, di bidang apapun, ketika kita melakukan sosialisasi ataupun muamalah kejujuran ini luar biasa. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus senantiasa mempersiapkan diri menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Manusia-manusia yang takut dengan dosa. Manusia-manusia yang selalu berpikir bahwa kehidupan ini tidak selama-lamanya. Kehidupan ini akan berakhir, jabatan ini akan turun, ya, bisnis itu tidak akan terus selalu profesional dalam melakukan. Kita ini akan hilang, akan lenyap, dan akan meninggal dunia. Maka saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun 2024 ini, salah satu yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini adalah bermuhasabah bagaimana umur kita yang sudah kita capai hari ini. Umur kita ini semakin hari semakin ada perubahan. Semakin bulan akan berhijrah. Bahkan pergantian tahun sebentar lagi, 2 Jumat lagi kita akan sudah menyambut tahun 2025. Umur kita akan terus bertambah saudaraku. Tetapi hakikatnya umur kita ini semakin dekat untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tahun 2025 kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tahun 2025 kita sudah berpisah dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Karena umur kita ini hakikatnya saudaraku semakin berkurang, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kita hari ini, apapun posisi kita, baik presiden, jenderal, dan sekali apapun, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiru sa'atan. Apabila sudah sampai ajalnya, mereka tidak bisa memundurkan sedikit pun. Mereka tidak bisa bernegosiasi apapun. Mereka tidak bisa menyogok siapapun. Ketika fa'idza jaa ajaluhum la yasta'khiru sa'atan. Kalau sudah sampai waktunya kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal ibadah kita, perbuatan kita selama hidup di dunia, maka kita tidak ada lagi, ya Rabb, tahun depan, ya Rabb, jangan dulu saya masih durhaka kepada orang tua saya, ya Allah, tunda dulu besok, ya Allah, saya belum minta maaf kepada saudara saya, kepada tetangga saya gara-gara pemilihan wali kota ataupun pemilihan gubernur Banten. Tidak ada lagi toleransi. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiru sa'atan. Maka ini adalah renungan kepada kita bahwa umur itu semakin harinya, semakin bulannya, semakin tahunnya akan terus terkuras, akan terus berganti. Maka saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sempat seperti ayat yang saya bacakan tadi, bahwa ketika kita sudah berpisah dengan umur kita, jasad sudah berpisah dengan kesempatan hidup, apa yang kita katakan kepada Allah? Fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan,
sekiranya engkau berkenan menunda kematianku. Bisa nanti dibuka dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ini renungan yang luar biasa, muhasabah yang luar biasa di akhir tahun. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini ayat pendek tetapi luar biasa maknanya. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, besok, bulan depan, tahun depan, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan kita, saudaraku, ketika kita sudah berpisah dengan kesempatan hidup itu. Kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya saya pelit, bin kikir, dulunya saya tidak pernah bersedekah, dulunya tidak pernah membayar zakat, padahal harta saya sudah sampai nisabnya. Dulunya saya tidak pernah memberikan kasih sayang kepada fakir miskin, padahal saya punya, orang punya. Dulunya saya tidak pernah sholat beribadah kepada Allah. Saya tunggu dulu kematian itu. Nah, inilah penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan juga di akhir tahun ini bahwa Allah menciptakan makhluk waktu yang luar biasa, di mana Allah bersumpah dengan makhluk yang beliau ciptakan. Yang Allah ciptakan adalah waktu. Betapa pentingnya, betapa urgensinya waktu itu kita manfaatkan dengan baik. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri wal fajri wal layli wasyamsi. Banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Maka saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan waktu kita ini dengan maksimal. Hari ini kita tidak terasa tahun akan berganti, besok tidak terasa sudah hari Sabtu, bahkan nanti sudah hari Minggu. Ketika kita menggunakan waktu ini hanya berpoya-poya, hanya menggunakan waktu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata-kata yang terakhir tadi terucap dari mulut kita, ya Rabb, kembalikan aku lagi ke muka bumi. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan lagi aku, ya Allah. Jangan sempat ini kata-kata ini yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan kita, menghidupkan kita. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Karena waktu kita untuk mengumpulkan amal terbaik, ibadah yang terbaik, antara 60 sampai 70 tahun. A'malu ummati ma baina si'tina wa sab'ina. Kesempatan hidup kita, kesempatan mengumpul amal yang soleh, kesempatan kita untuk menyambung silaturahmi, kesempatan kita untuk berbagi, kesempatan kita untuk berinfak, bersedekah, membantu masjid kita yang lagi renovasi misalnya, itu 60 sampai 70 tahun. Bayangkan saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kesempatan kepada kita 60 tahun tetapi tidak pernah bersedekah ke masjid. Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita tetapi kita tidak pernah zakat harta sama sekali. Inilah manusia yang sangat rugi sekali, tidak meluangkan waktu dengan bermanfaat, dengan maksimal, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir tahun ini umur kita yang hari ini semakin hari semakin berkurang, betul-betul kita manfaatkan dengan terbaik, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya umur kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan umur yang fadilah, umur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga dengan waktu, bahwa waktu ini sangat penting sekali buat kita. Waktu itu pedang, ketika kita tidak memanfaatkan dengan waktu dengan yang baik, maka kita akan dilibas oleh pedang itu sendiri untuk merugikan kita. Tapi ketika kita betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik, maka waktu itu akan menjadi ibadah, menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim wa taqul innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل المكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.